Oke, teman-teman, uh, kita bakal ngobrol masalah kompetisi diri. Kalau menurut Kayla sendiri, kalau misalkan dijadiin satu kalimat, menurut kakak kompetisi diri itu kayak apa sih kak? Kompetensi diri itu menurut Kak Ola adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku. Okay. Jadi tiga itu. Jadi itu dikombinasikan akhirnya keluarlah kompetensi diri yang akhirnya harus kita implementasikan ke masyarakat. Gitu. Mungkin masyarakat di tujuan paling akhir ya, tapi mungkin sebelumnya bisa pada sebuah organisasi dulu atau di pekerjaan, maksudnya bisa prestasi dalam bekerja dan akhirnya secara luas dan secara besarnya kita ke masyarakat. Kalau dari Kola itu sih mantap, hebat banget teman-teman. Jadi ini ada 3 perpaduan yang dimana satu rodanya bakal jadi kompetisi diri gitu teman-teman. Oke. Selain itu nih, mulai Kak Yola sekarang. Kak Yola itu punya beberapa skill teman-teman. Salah satunya adalah event management, terus juga ada human and community development. Nah, berbicara tentang tata kelola nih, kalau udah masalah event management, mengelola sesuatu, memanage sesuatu, terus human community development. Gimana caranya Kak Yola bisa melakukan hal itu semua dan bagaimana Kak, misalkan ada mungkin dari penonton kita di YouTube nantinya, gimana ya Kak, saya mau deh Kak bisa mengelola suatu acara, Kak saya bisa deh Kak, gimana caranya saya mengolah diri saya dulu mungkin Kak, gimana? Jadi kalau dari Kak Ola itu yang pertama teman-teman, manajemen itu adalah seni gitu ya kalau secara teorinya gitu, dan kebetulan memang di kampus kan pendidikannya itu ya manajemen bisnis internasional. Jadi kita harus tahu dulu nih kalau seni itu berarti tidak ada yang pakem atau tidak kaku. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita memanajemen orang lain dulu lah yang paling dekat ya, teman kayak gitu, kita harus bisa manajemen diri kita sendiri. Artinya kita harus bisa fleksibel, kita harus bisa menerima dan mengikhlaskan gitu. Aduh, bahasanya dalam ya, menerima dan mengikhlaskan. Jadi misalnya gini, kalau tuh pengen hari ini tuh baca 10 buku gitu, pengennya gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa hal yang akhirnya kalau nggak kesampaian nih untuk baca 10 buku dalam satu hari ya, mungkin kan karena harus sholat, harus mandi, masak lagi ya, maklum anak kos gitu kan, terus weekend nyuci sendiri, nyetrika gitu. Nah, jadi kita kan berarti kita yang harus bisa manajemen diri. Oke, misalnya hari ini nggak usah 10 dulu deh, tapi 2 dulu, tapi harus selesai dan tahu inti dari buku itu apa. Jadi jangan asal baca juga kayak gitu. Nah, itu kan akhirnya menerima gitu. Dan akhirnya ya udah mengikhlaskan kalau kita memang kemampuan kita belum mampu untuk membaca 10 buku dalam satu hari itu. Kayak gitu. Nah, jadi kita tidak bisa bukan keras ya, maksudnya pakem dengan manajemen. Begitu juga dengan orang lain. Gitu. Bayangin aja teman-teman, teman kita tuh juga punya kepribadiannya sendiri, dia punya keinginan sendiri, dia punya pemikiran sendiri, dan itu tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan kita, kayak gitu. Disitulah seninya, bagaimana kita untuk menerima kelebihan dan kekurangannya dia, dan kita melengkapi kekurangannya dia, seperti itu. Itu juga yang menjadi tumpuan kita lah dalam memanage orang yang lebih banyak, apalagi bisa mengelola event gitu. Misalnya event deh, kita pasti udah mikir pokoknya peserta untuk event ini 1.000 gitu. Tapi ternyata di kondisi pandemi misalnya, kita nggak mungkin bikin kegiatan 1.000 gitu. Karena ada beberapa hal pasti kan. Ya udah kita bisanya 500 kayak gitu. Ya udah kita harus bisa menerima keadaannya. Kita tidak bisa membuat kegiatan untuk 1.000 peserta, tapi kita bisa mengusahakan yang lain kayak gitu. Jadi disitulah seninya, gimana kita tetap menjaga tujuan dan visi misi dari eventnya gitu ya agar tercapai, tapi kita menyesuaikan dengan keadaan. Kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa mungkin bisa dibilang hampir satu waktu lah Ola dipercaya gitu ya untuk mengelola beberapa komunitas, apalagi juga di rumah millennials itu kan community development gitu ya. Jadi pengembangan, habis itu evaluasi dan segala macam kayak gitu ya. Memang pasti ada kerja keras sih teman-teman. Jadi kayak udah kerja nih 8 jam dari jam 8 sampai jam 5, terus ditambah harus ngurusin komunitas lagi seperti itu. Ya balik lagi teman-teman harus
konsisten dengan apa yang sudah kita mau gitu kan, pasti di awal ditawarin dulu kan, Yola mau nggak nih jadi community development director gitu kan, mau gitu ya, jangan mau-mau aja tapi konsisten dengan apa yang diamanahkan, itu juga penting teman-teman. Jadi banyak hal sih sebenarnya kenapa kita bisa memanage baik orang atau event kayak gitu, dan itu perlu proses terus untuk belajar, dan sampai sekarang Ola juga masih belajar gitu Ana. Gitu ya Kak, jadi dari hal kecil gimana caranya Kak Ola bisa manage diri sendiri, bisa gosok, bisa bersih-bersih rumah, bisa bersih-bersih kosan, bisa masak, sampai akhirnya bisa memegang suatu acara dan komunitas yang besar gitu teman-teman. Terus juga kalau dilihat sekarang nih Kak Yola tuh aktif di berbagai juga komunitas kepemudaan ya Kak, terus juga punya pekerjaan yang tanggung jawab yang sangat besar, membantu Kak Billy juga gitu kan, tata kelolanya artinya benar-benar harus belajar. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin dapat amanah ya Kak, udah punya amanah tanggung jawab kepemimpinan mungkin, nah ini jangan jadi suatu hal yang bikin patah semangat kalau capek, tapi terus belajar gitu ya Kak, karena mungkin itu adalah satu proses ya Kak, sampai dengan nanti apa ke depannya itu, terus bisa mengembangkan diri gitu teman-teman sekalian. Oke, Yola, terus ngomong perihal kompetisi diri Kak, menurut Kakak nih di saat ini nih Kak, kan zaman Kak Ola, zaman Ana, zaman anak-anak sekarang yang di bangku SMA, ini beda banget nih Kak. Nah, dan ngomong organisasi pemuda, ini kan juga beraneka ragam ya Kak isinya. Berbagai generasi mungkin yang ada di dalamnya, mungkin di organisasi di Rumah Milenials juga berbagai macam, dibangun kota juga banyak, terus mungkin di Ketemu ID juga purna-purna dari Pramuka ataupun Dewan Kerja Nasional, cabang daerah juga beraneka ragam umurnya. Nah Kak, menurut Kakak di saat ini kompetisi diri kayak apa sih Kak yang sangat dibutuhkan? Mampu beradaptasi dengan cepat. Itu sih sekarang yang apa ya, yang rasanya itu dibutuhkan oleh bukan hanya untuk komunitas tapi juga untuk lapangan pekerjaan kayak gitu. Jadi kalau Kaola ya agak dilema sih memang. Jadi kadang satu sisi